Nah, Andin, barang apa sih yang pasti selalu kamu bawa saat kamu pergi? Selain handphone ya, pastinya tas dan juga dompet nih. Kenapa? Kamu mau ngasih aku tas ya? Mau sih, tapi paling suka tas bahan apa nih? Aku tas kulit dong. Ini pemirsa juga pasti suka kan tas kulit, apalagi ya kalau buatan lokal. Kan kayak kita nih, bangga buatan Indonesia. Nah, seperti yang satu ini, produk kerajinan kulit buatan anak bangsa. Nggak cuma tas, ada dompet, ada pouch, dan masih banyak lagi. Menariknya, kita bisa custom sesuai dengan keinginan kita. Wow, jadi penasaran ya seperti apa? Kita simak liputannya untuk Anda. Ketika gaya dan fungsi bersatu, mungkin itulah yang tercermin dari kerajinan berbahan kulit karya Malik Al-Karim. Bentuknya kekinian, elegan, namun tetap mengedepankan fungsi. Di tangan kreatif founder dan pemilik brand Atelier KR itu, bahan dasar kulit dikreasikan menjadi beragam produk, mulai dari handbag, sling bag atau tas lempang, hingga dompet. Karyanya juga memiliki ciri khas, yaitu bisa di-custom atau didesain sesuai dengan keinginan pemesan, bahkan bisa disematkan nama pemesannya. Nah, kalau kami sendiri memang fokusnya itu di customize. Jadi orang ngebuat apa, dan biasanya mereka itu cenderung pengen custom, bisa jadi custom nama, bisa kami emboss name. Oh, saya pengen sesuatu yang beda. Kami lebih banyak kepada customize-nya. Oh, kami memang punya desain template yang default, tapi kita juga memberikan kebebasan kepada customer kita ingin mengcustom, saya pengen warnanya ini cenderung lebih hitam, lebih coklat. Nah, itu bisa di kita. Makanya dan satu di sisi emboss name juga. Jadi biasanya kami memberikan free kepada customer yang ingin memberikan inisial nama misalnya di dompetnya itu ada inisial nama, itu bisa di kita. Berawal dari kecintaannya terhadap produk berbahan kulit, pada tahun 2016 Malik mulai menekuni bisnis kerajinan kulit. Saya sendiri saat itu cenderung suka dengan produk kulit. Nah, tapi pengen tahu sih gimana cara membuatnya. Kemudian saya cari tahu sendiri. Kemudian saat itu informasi masih sangat terbatas. Jadi kami mencari online sih lebih tepatnya. Nah, ketika mencari online, banyak tutorialnya kami pelajarin mandiri. Akhirnya mencoba membeli alat, membeli tools, kemudian belajar mandiri. Kemudian ngebuat dan coba dipasarkan gitu. Oh, ternyata banyak yang suka gitu. Walaupun produknya itu masih sederhana saat itu di 2016. Nah, akhirnya banyak yang suka, kemudian akhirnya ketagihan nih jualan terus. Akhirnya kita ngembangin desain-desain baru. Kendati banyak produk sejenis di pasaran, namun ia berhasil mendapatkan tempat di hati para penggemar kerajinan kulit. Kunci suksesnya adalah konsisten dan inovasi. Paling dua sih, satu konsisten, dua inovasi sih. Jadi memang muncul kami awal 2016 sampai sekarang 2024, hampir 10 tahun ya, hampir 10 tahun itu biasa terjadi gelombang perubahan. Nah, tren juga semakin hari semakin berubah, makanya kami cenderung lebih banyak membaca tren fashion seperti apa. Nah, kami harus mengikuti tren itu. Walaupun sebenarnya di industri kulit ini tetap desain itu long last time ya. Jadi desain pakemnya tetap ada, tetapi tren juga harus diikutin. Jadi kami juga tidak hanya mengikuti desain yang sudah ada, tapi juga mengikuti tren-tren yang berkembang. Nah, dengan mengikuti tren ini biasanya si calon pembeli atau customer akan lebih oh iya ini kok kekinian, jadi mereka akan suka dengan produk kulitnya. Atau salah satu contoh waktu pandemi kami mengembangkan hand grip sepeda dan saddle sepeda dari kulit. Nah, jadi waktu pandemi itu kan orang kan beli fashion sangat berkurang ya. Nah, sedangkan kami saat itu diversifikasi produknya ke produk yang saat itu banyak dipakai, yaitu hand grip sepeda sama saddle. Nah, akhirnya perubahan diversifikasi produk tadi akan membuat bertahan sih di situ. Malik Al-Karim tekun mengukir rezeki dari usaha tas kulitnya. Baginya, optimisme dan semangat pantang menyerah adalah bekal untuk terus maju dan berkembang.